Heboh, momen haru penuh emosional ketika Teuku Ryan melalui video podcastnya memperlihatkan aksi melepas cincin kawinnya bersama Ria Ricis pasca vonis cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Setelah Ryan memutuskan untuk tidak melakukan upaya banding atas putusan cerai tersebut, Ryan pun melepas cincin kawin dan menyatakan bahwa dirinya mengikhlaskan Ria Ricis. Selain itu, tak kalah heboh komentar netizen atas video Teuku Ryan yang terlihat kontak fisik dengan adik perempuannya di dalam air, di mana Ria Ricis pun ada pada momen tersebut. Netizen pun mengomentari video tersebut, di mana Ricis ikut menanggapinya dengan komentar menohok untuk Ryan dan juga orang tuanya. Lantas, seperti apakah pakar ekspresi menjelaskan video Ryan saat melepaskan cincin kawin dengan suara gemetar dan juga air mata berlinang di pelupuk matanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Geger, momen haru penuh emosional ketika Teuku Ryan dalam video podcastnya memperlihatkan dirinya melepas cincin kawinnya bersama Ria Ricis dengan suara bergetar dan linangan air mata. Dengan ekspresi wajah menangis, Teuku Ryan pun menyatakan bahwa ia mengikhlaskan Ria Ricis, ibu dari anaknya Moana. Dan ia pun berjanji akan menjadi ayah terbaik untuk putrinya. Lantas, seperti apa pakar ekspresi menelisik momen Ryan saat melepas cincin kawin dan mengikhlaskan Ricis serta berjanji terhadap anaknya tersebut? Benarkah momen tersebut menjadi momen paling emosional di video klarifikasi Teuku Ryan? Dengan ini saya juga melepaskan cincin pernikahan kita dari jari saya. Menanggapi hasil putusan ini, pada dasarnya sih kita lebih besar akan menerima putusan ini dengan lapang dada. Itu artinya apa? Artinya tidak akan banding untuk persoalan ini. Tetapi ingat teman-teman, proses banding ini kan diberikan hak baik kepada penggugat maupun tergugat. Jadi dia sedih kelihatan. Terlihat tarikan garisnya itu benar-benar berubah ketika hit posisi ke anaknya, janji kepada anaknya. Itu sedih beneran karena mencakup anaknya. Ya, tolong kita perhatikan dari awal sampai akhir, mayoritas dia sebut Ricis itu adalah ibu dari mana. Ya, dia nggak sebut bahwa istri saya atau mantan istri saya atau sebut nama, enggak, ibu dari anaknya. Ini sebetulnya yang kita sebut sebagai distancing linguistik gitu ya, berjarak. Dia sudah bisa jadi alasannya karena status kan udah ketok palu gitu ya, atau yang kedua masih ada grudge atau masih ada beban keluh kesah istilahnya di hatinya Ryan terhadap Ricis gitu, tapi dia nggak mau buka di dalam klarifikasi tersebut sehingga ya bisa jadi kemarahan, rasa sebel atau macam-macam lah. Tak hanya momen lepas cincin, momen haru lainnya pun ketika Teuku Ryan berjanji menjadi ayah yang terbaik bagi Moana. Di mata pakar ekspresi, Teuku Ryan pun menunjukkan emosi yang begitu natural. Jadi, hal tersebut bukanlah bagian dari sesuatu yang sudah direncanakan. Karena penjelasan Teuku Ryan sejak awal video tampak bahwa Ryan seakan tengah membaca naskah atau memang apa yang dia bicarakan sudah disusun sejak awal. Hingga ada momen beberapa video seperti dipotong. Dan kemungkinan ada sesuatu yang tidak ingin ditampilkan dalam video tersebut. Menurut saya busana nafas Ryan itu adalah salah satu bentuk cara dia menunjukkan bahwa
ini adalah sebuah beban berat buat dia untuk melakukan klarifikasi. Apakah hembusan ini pasti merupakan sebuah gestur alami, natural gitu? Saya akan bilang bahwa ini adalah gestur yang cenderung sebetulnya dibuat untuk menunjukkan bahwa apa yang akan dia ceritakan, apa yang sedang dialami itu adalah sesuatu yang berat. Kenapa? Karena terjadinya terlalu sering. Dan ingat bahwa ini adalah klarifikasi yang video ini dipotong-potong. Artinya bahwa hembusannya sebetulnya nggak perlu pas saat dia ngomong, bisa kan dia terus baru dimulai dari saat nggak ada hembusannya kan juga bisa sebetulnya. Tapi ini kan nggak, ya udah nggak apa-apa. Gini, kita tahu bahwa buat Rian itu pencitra itu sangat penting. Jadi dalam menyampaikan sesuatu, narasi itu harus dibangun dengan baik. Bukan sesuatu yang jelek ya, ini bukan sesuatu yang salah atau jelek, bukan. Tetapi bahwa jadinya kayak tanda petik kayak drama jadinya. Bisa jadi Rian jujur, bisa jadi Rian jujur, tapi jadi kayak agak berlebihan jadinya. Tapi ini kan opini aja jadinya. Video potong-potong itu lebih cenderung untuk menjaga kalimat-kalimat yang disampaikan. Gini, kalau kita perhatikan, matanya Rian seringkali itu mengarah ke arah kanan bawahnya dia, kirinya kita. Seperti ini kondisinya. Buat saya ketika menghadap ini kamera dan dia agak sedikit beberapa derajat turun, buat saya di depannya kemungkinan besar sudah ada semacam teleprompter atau tulisan segala macam yang sudah dipersiapkan. Apakah itu tandanya bahwa itu nggak tulus? Tunggu dulu, nggak semudah itu Ferguson untuk kita menganalisa bahwa dia itu nggak tulus atau semacamnya. Orang sehebat apapun bisa jadi grogi dan sudah mempersiapkan konteksnya gitu loh, konsepnya. Jadi sah-sah saja, dan ada beberapa kata yang mungkin dia salah kemudian dipotong terus diulangin lagi sehingga videonya dipotong-potong. Sekali lagi saya garis bawahi, itu tidak menjadikan klarifikasi Rian jadi tidak benar. Bisa jadi banyak benarnya yang disampaikan Rian dari versinya dia, tetapi ada hal-hal yang saya lihat masih belum dibuka 100%. Yang disembunyikan itu mungkin sekali lagi sah-sah saja Rian memikirkan citranya dia. Sah, boleh. Ingat, yang namanya rekam jejak digital itu nggak hilang. Bisa jadi dia khawatir nanti anaknya kalau nonton gimana dan sebagainya. Jadi ada beberapa yang masih ditutup, ya. Bukan berarti salah atau jelek, enggak. Bagi pakar mikroekspresi, berdasarkan ekspresi Rian dalam video klarifikasinya tersebut, Rian pun dinilai belum mengeluarkan semua unek-uneknya terkait Ricis. Karena di beberapa momen tampak bahwa gerak bibir tuku Rian pun seperti tengah menahan sesuatu hal yang ingin ia ungkapkan. Namun, hal itu pun tidak bisa ia ungkapkan seluruhnya karena kemungkinan ada banyak pertimbangan. Lebih tepatnya ketika dia ketika bibirnya menghadap seperti ini gitu ya, kemudian ada menghindari pandangan mata untuk beberapa poin yang disebut, itu buat saya ada beberapa hal bahwa benar ada kejadian seperti itu, tapi ada beberapa hal juga yang belum diceritain semuanya sama dia gitu. Jadi poin yang penting adalah memang itu terjadi, tetapi belum lengkap diceritakan semua dari versinya Rian, apalagi dari versinya Ricis kan nggak cerita. Jadi hari ini setelah putusan hari Kamis yang lalu, Mas Dedi dan tim berkepentingan untuk mendapatkan salinan putusan yang resmi, yang sah, yang ada stempelnya dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dan alhamdulillah sejak pagi Mas Dedi menunggu, hari ini diberikan, sudah ada dengan Prea. Dan seperti yang kalian tahu, salinan putusan yang diambil resmi di pengadilan ini tidak berbeda dengan direktori. Walaupun abang sepintas saja tadi melihatnya ya, tapi abang yakini sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan. Tak hanya soal video klarifikasi Rian saja yang heboh, Ria Ricis kembali menyindir pedas aksi tuku Rian pada video lain, di mana Rian pun terlibat kontak fisik dengan adik perempuannya pada saat berenang, di mana saat momen itu juga ada Ria Ricis. Sindiran pedas Ria Ricis pun juga terungkap pada kolom komentar video tersebut ketika menanggapi komentar netizen terkait kontak fisik yang terjadi antara Rian dengan adik perempuannya. Netizen pun berkomentar bahwa aksi Rian terhadap adiknya pun sudah melewati batas wajar. Ricis langsung menanggapi komentar netizen tersebut secara pedas yang arahnya menyindir pihak tuku Rian perihal cara didikan orang tuanya.
Jujur ya, aku juga risih lihat Rian kontak fisik sama adiknya. Aku juga punya kakak laki, sangat akrab, tapi nggak kontak fisik begitu. Kita bercanda iya, tapi nggak peluk-pelukan dan sentuh-sentuhan gitu. Bagi aku nggak patut sih ya. Maaf, bukan maksud gibah, tapi hal semacam ini harusnya tidak terlihat di sosial media. Bagi yang nggak ngerti, terlihat seperti suami istri Rian sama adiknya. Komentar netizen pada video tersebut. Ricis pun lalu menanggapi komentar netizen tersebut dengan kalimat sindiran yang sangat halus. Gak apa kak, itu tandanya ajaran orang tuanya berhasil. Katanya sih gitu. Tulis Ricis pada kolom komentar. Harusnya Rian yang dulu. Rian, iya Rian dulu, baru Puput, baru Icis. Ini judulnya Waterpark Keluarga ya Bu. Waduh. Kedua-duanya adalah orang tua yang sangat baik untuk Moana. Nggak ada yang berubah antara saya dengan Rian. Kami tetap saling menyayangi satu sama lain. Keluarga Rian adalah keluarga saya. Dan udah kangen sebenarnya nih sama ayah kangen, sama nyonya kangen gitu ya. Karena udah lama gak ketemu, nanti mudah-mudahan insya Allah bisa ketemu dalam waktu dekat insya Allah. Jadi sehat selalu bahwa kami menyayangi semua keluarga. Semoga Allah berikan kemudahan dalam setiap karirnya, insya Allah karirnya maju, melesat, selamat, dikelilingi oleh orang-orang yang baik, insya Allah murah rezekinya, kemudian menjadi ayah dan ibu yang baik untuk Moana dan semuanya saling berkasih sayang insya Allah. Tanggapan saya mohon doanya karena setiap manusia pasti ada problema kehidupan ya, kita semua juga yang penting saling mendoakan. Dari kabar klarifikasi Rian yang sudah mengikhlaskan Ria Ricis dengan melepas cincin kawinnya. Lantas, seperti apa dukungan para sahabat terhadap Ricis dan juga Rian pasca rumah tangga mereka telah resmi bercerai? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Thank you. Terima kasih Silet. Terima kasih banyak Silet. Terima kasih. Terima kasih Silet. Terima kasih. Ini semua buat kalian. Segera hanya di RCTI. Hai, aku Dinar Candy. Ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscribe. Vonis Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan cerai Ria Ricis menjadi titik akhir bahtera rumah tangga Ricis dan Rian. Di tengah vonis cerai yang diterima keduanya, para sahabat pun tetap mendukung serta mendoakan yang terbaik untuk keduanya dalam mengarungi kehidupan masing-masing ke depan. Di mata Chand Calvin, baik Rian maupun Ricis adalah sosok yang soleh dan juga soleha, baik dan juga pekerja keras. Chand pun berdoa agar ke depan keduanya pun tetap kompak meski tidak lagi berstatus sebagai suami istri dan memikirkan yang terbaik buat buah cinta mereka. Chand Calvin juga berharap bahwa dokumen viral di sosial media terkait isi gugatan cerai Ricis hanyalah sebuah hoax belaka. Intinya
Saya cuma bisa mendoakan yang terbaik buat sahabat-sahabat saya itu. Saya kenal baik sama Rian, saya kenal baik juga sama Ria Ricis. Intinya apapun yang mereka lakukan sekarang mungkin juga sudah jadi suratan takdir, dan mereka berdua pun yang jauh lebih tahu keadaan sebenarnya seperti apa. Intinya apapun yang mereka lakuin selama itu baik, saya sebagai sahabat cuma bisa mensupport secara doa aja. Enggak. Rian tuh orang yang baik, yang soleh juga, yang taat agama. Saya ngelihat Rian tuh ada tipikal orang yang pekerja keras juga gitu kan. Ria Ricis pun juga seperti itu, pekerja keras juga. Tapi mungkin ya masalah internetnya kan mereka berdua yang tahu. Saya sebagai sahabat cuma bisa mendoakan yang terbaik buat dua sahabat saya. Buat dua sahabat saya, ada Tuku Rian dan juga Ria Ricis. Semoga Allah menenangkan hati kalian berdua, memberikan solusi untuk kalian berdua yang terbaik menurut Allah. Ya pastinya saya yakin kalian berdua adalah orang yang baik, orang yang peduli, orang yang sangat tahu tentang agama, dan saya yakin dua sahabat saya ini bisa menyelesaikan segala permasalahannya dengan sebaik-baiknya. Selain itu, Putra Siregar sebagai sahabat Ricis dan juga Rian tetap memberikan support untuk keduanya meski keduanya pun sudah resmi bercerai. Support tersebut diberikan Putra Siregar lantaran pernikahan Rian dan Ricis pun sudah menghasilkan seorang anak yang sepatutnya keduanya pun mengasuh anaknya dengan baik. Di sisi lain, Putra Siregar pun juga mengaku sempat merasa syok ketika mengetahui tentang isi gugatan cerai Ria Ricis yang sempat viral dan beredar di media sosial. Putra Siregar menyayangkan surat yang seharusnya dirahasiakan itu bisa bocor ke publik. Doanya ya semoga keduanya, karena ada anak ya, ada anak yang harus tetap diperjuangin. Ya mudah-mudahan baik-baiklah semuanya. Kak Icisnya bahagia, Bang Riannya juga bahagia, jangan ada hal-hal yang nggak diinginkan lah. Harapannya itu sih, mudah-mudahan ini kedepannya bahagia, dirahmatin Allah, juga nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan lah. Yang aku sayangkan itu sih, aku juga baru tahu ternyata itu bisa bocor, apa itu kan privasi atau kayak gimana, aku juga nggak tahu. Jadi yang aku sayangkan apa, yang berseliweran di media lah hasil putusan pengadilannya keluar gitu. Iya, maksudnya ya mudah-mudahan kayak gitu ke depan jangan bocor lah kan, soalnya rahasia rumah tangga orang ya, kita susah juga kalau ngurus agama orang, ngurus rumah tangga orang gitu. Kasihan, pasti nggak nyaman juga kedua belah pihak. Selain dukungan dari para sahabat untuk Teuku Rian dan Ria Ricis setelah keduanya resmi bercerai, lantas seperti apakah kehebohan jelang ajang penghargaan bergengsi Silet Awards 2024? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Opininya adalah Amanda Manopo, Lesti Kejora, Maria Saloka, Denny Sumargo. Segera hanya di RCTI. Halo, saya Ali Taher. Ayo subscribe Intens Investigasi jelang 9 juta subscribe. Wow, 3 juta sukses ya. I love you. Wow. Di lain kisah, dari ajang penghargaan bergengsi Silet Awards 2024, perang bintang kian menggema dari kategori asmara tersilet. Ada 5 nominator bertengger pada kategori ini, yaitu Dewi Persik, Furi Setia, Irish Bella, Natalie Hoscher, dan Oki Agustina.
Kisah asmara mereka pun begitu menggemparkan dan juga membuat geger panggung hiburan tanah air dan menjadi sorotan publik. Keputusan saya untuk berpisah dengan Bang Amar itu tidak hanya didasari oleh kasus yang menimpa Bang Amar belakangan ini yang kita semua ketahui. Tapi ada beberapa alasan pribadi lainnya yang tidak mungkin saya share ke ruang publik. Jadi saya harap rekan-rekan media bisa memahami dan semoga bisa paham bahwa biarkanlah itu menjadi privasi saya dan juga keluarga. Pencarian jawaban ini tuh butuh waktu yang lama, berbulan-bulan, setengah tahun lebih malah. Jadi saya pastinya mempertimbangkan semuanya, saya mikirkan segala konsekuensinya, saya terus bawa dalam doa-doa saya, dalam sholat malam saya juga, gitu. Saya konsultasi, saya bertanya sama guru-guru saya juga pernah membawa Bang Amar juga untuk konsultasi sama guru saya. Jadi semua bentuk ikhtiar sudah saya lakukan semampu tenaga saya, gitu. Tapi ya saya yakin betul ini yang harus saya lakukan. Kemungkinan ini kan ini bukan target, bukan tujuan utama aku dalam bercerai ini, bukan tujuan utama aku. Jadi memang karena kemarin ada seperti itu, ada statement seperti itu yang minta bukti-bukti, akhirnya ya mau nggak mau aku harus mulai seperti itu. Karena aku bukannya mau cari-cari masalah ini gitu, masalah dugaan ini sebenarnya bercerai itu. Pokoknya karena ada statement yang meminta aku untuk buktiin ya buat dengan segala yang terjadi di akhir tahun ini ya belajar buat aku untuk lebih dewasa lagi, lebih tegar lagi, lebih kuat lagi menghadapi semua cobaan karena ini kan baru cobaan kecil dari kehidupan aku. Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Peraih Silet Awards adalah Silet Awards adalah segera hanya di RCTI.